Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, Perikanan PSDKU Pangandaran. Pada mata kuliah Mikrobiologi Perikanan, kami akan menjelaskan mengenai siklus nitrogen. Nah, kami memiliki 6 anggota. Yang pertama itu Anissa Mesyabila, kemudian Resdianto, Indah Nuruliza, Rolinde Fasca, Rika Herianti, dan Alia Surya Yustika. Untuk selanjutnya, next. Next. Kemudian pengertian siklus nitrogen. Siklus nitrogen merupakan proses perubahan nitrogen anorganik menjadi nitrogen organik yang di dalamnya dapat terkandung amonia, NH3, NO2, NO3, dan siklus ini akan berputar menjadi anorganik lagi. Seperti yang kita ketahui bahwa siklus itu akan terus berputar. Sebelum lebih lanjut, perlu kita ketahui bahwa sebaiknya kita mengetahui arti dari nitrogen. Nitrogen itu merupakan komponen gas yang paling banyak di atmosfer, sekitar kurang lebih 80%. Dan untuk di tanah kurang lebih 90% dalam bentuk anorganik. Kemudian fakta nitrogen. Seperti yang kita ketahui sudah dijelaskan bahwa nitrogen pada atmosfer kurang lebih 80% atau sama dengan 78%. Namun kita sebagai manusia tidak dapat menggunakannya secara langsung. Kemudian fakta nitrogen, adanya nitrogen juga bertujuan untuk menyuburkan tanaman apabila kita memiliki tanaman. Dan fakta nitrogen juga bentuk nitrogen tidak memiliki warna, terus tidak berbau dan tidak berasa. Kemudian nitrogen juga dapat dipakai sebagai bahan peledak. Bahkan sekitar 3% dari berat badan manusia adalah sebuah nitrogen. Yang kedua, sifat kimia, bentuk, dan sumber nitrogen. Next. Sifat kimia nitrogen. Nitrogen merupakan unsur yang stabil, kurang reaktif, dalam keadaan bebas. Nitrogen merupakan molekul diatomik dengan ikatan kovalen rangkap 3. Pada suhu rendah, nitrogen bereaksi dengan unsur lain. Hanya logam litium yang dapat bereaksi. Pada suhu reaksi beberapa logam alkali dan alkali tanah, serta unsur non-logam misalnya oksigen dan hidrogen. Next. Bentuk nitrogen. Bentuk atau komponen nitrogen di atmosfer dapat NH3, molekul 2, dinitrit oksida N2O, nitrogen NO, nitrogen dioksida NO2, asam nitrit HNO2, asam nitrat HNO3, basa amino R3N, dan lain-lain dalam bentuk proxylinitri. Ini diambil dari Soderlund dan Roswell 1980. Nitrogen molekuler 2 yang berlipat ganda jumlahnya daripada nitrit NO2 atau nitrat NO3, tetapi tidak dalam bentuk yang berguna bagi jasad hidup sebelum terjadinya proses pengikatan dalam bentuk senyawa-senyawa. Next. Sumber nitrogen. Sumber utama nitrogen adalah nitrogen bebas N2 yang terdapat di atmosfer, yang takarannya mencapai 78% volume, dan sumber lainnya yang ada di kulit bumi dan perairan. Selanjutnya, nitrogen di perairan. Kemudian, siklus nitrogen di perairan ini dimanfaatkan oleh organisme yang di perairan. Next.
Nitrogen merupakan kebutuhan pokok di seluruh organisme karena unsur nitrogen diperlukan dalam mensintesis molekul yang dan berpengaruh terhadap reproduksi tersebut. Nitrogen dalam lingkungan perairan terdapat dalam berbagai bentuk dan gabungan kimiawi yang luas, serta meliputi tingkat oksidasi yang berbeda-beda. Kemudian nitrogen di perairan ini bisa berasal dari hasil metabolisme organisme hidup, proses organisme yang sudah mati, serta nitrogen di perairan juga bisa mendapat input dari nitrogen yang ada di darat. Selanjutnya, secara umum nitrogen di perairan dalam air laut terdapat dua bentuk, yaitu nitrogen organik dan nitrogen anorganik. Nitrogen anorganik ini berada dalam yang terikat dari unsur sel, makhluk hidup yang masih hidup, contohnya purin, peptida, dan asam amino. Sementara nitrogen anorganik ini terdapat dalam keadaan terlarut dan gas, contohnya amonia dan nitrit. Selanjutnya adalah proses siklus nitrogen di perairan. Proses nitrogen di laut terutama dikontrol oleh reaksi redoks melalui perantara fitoplankton dan bakteri. Jenis-jenis nitrogen yang ada di laut itu ada ion nitrat, kemudian ion nitrit, ada gas nitrous oksida, gas nitrit oksida, gas amonia, dan gas nitrogen. Beberapa fotoautotrof plankton oseanik bukanlah organisme pengikat N2, sehingga fitoplankton harus memenuhi kebutuhan nitrogennya melalui penyerapan atau asimilasi jenis-jenis nitrogen di laut, yaitu nitrat, nitrit, amonium, dan urea. Artinya bahwa organisme pengikat di laut, fitoplankton itu berperan dalam proses nitrogen. Karena fitoplankton itu bukan organisme pengikat nitrogen yang secara utuh, sehingga fitoplankton harus memenuhi kebutuhan penyerapan atau melalui proses asimilasi jenis-jenis nitrogen di laut itu seperti ada nitrat, nitrit, kemudian amonium, dan urea. Nitrogen organik pirtukulat yang disintesis oleh fitoplankton mempunyai dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, fitoplankton akan mati dan sel-selnya mengalami penguraian, dan nitrogen terlarut akan dilepaskan oleh bakteri. Kemungkinan yang kedua adalah sel-sel fitoplankton dikonsumsi oleh protozoa dan zooplankton. Kemudian, next. Nah, ini adalah transformasi heterotrik nitrogen, di mana fitoplankton tadi kemungkinan yang tadi fitoplankton itu akan karena diurai oleh bakteri, dan kemungkinan kedua fitoplankton ini akan dimakan oleh bakteri. Kemudian hasil oksidasi didapat di reduksi plankton, kemudian melalui asimilasi nutrien atau DIN, direduksi oleh bakteri heterotropik yang memanfaatkan DIN sebagai akseptor elektron. Next. Ini skema siklus biogeokimiawi nitrogen. Yang pertama ada remineralisasi dan amonifikasi. Sini saya akan menjelaskan sedikit lebih rinci mengenai bagaimana proses siklus biogeokimiawi nitrogen. Yang pertama adalah remineralisasi dan amonifikasi. Tahap awal dari dekomposisi PON atau partikulat organik nitrogen, di mana nitrogen padat diubah menjadi DON, dissolved organic nitrogen. Dissolved organic nitrogen ini kemudian diuraikan oleh bakteri heterotropik. Penguraian ini berlangsung secara cepat karena sifat ikatan nitrogen karbon. Pemecahan dari ikatan tersebut
melepaskan amonia atau NH3 yang cenderung bereaksi dengan H2 dan H2O yang kemudian membentuk amonium. Proses ini dinamakan amonifikasi untuk biomolekul yang mengandung nitrogen paling dominan adalah protein. Kemudian yang ketiga adalah nitrifikasi. Amonium mudah teroksidasi menjadi nitrit, kemudian oleh bakteri yang berperan adalah bakteri Nitromonas dan Nitrobakter. Proses ini disebut nitrifikasi. Pada awalnya prosesnya itu bagaimana? Prosesnya itu ini diurai yang merangsang pertumbuhan akan mengoksidasi amonium organik. Nitrifikasi adalah proses kemudian denitrifikasi juga terjadi pada sedimen pasisir dan perairan yang tercemar sebagai akibat dari keberadaan bahan organik. Yang terakhir adalah fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen ini masuk inputnya itu terdiri dari aliran sungai, kemudian curah hujan, difusi sedimen, dan fiksasi. Fiksasi ini pemecahan ikatan N2 merupakan reaksi yang memerlukan banyak energi. Hanya ada beberapa organisme yang mampu memfiksasi nitrogen. Contohnya adalah bakteri Actobacter, Phyllochapsa, dan Azospirillum. Salah satu jenis pengikat nitrogen yang berbentuk sel adalah namanya Oscillatoria sp. Jenis ini merupakan jenis cyanobacter yang dianggap sebagai satu tipe blue-green algae. Next, udah. Oh iya, ini yang tadi. Next, tadi udah dijelasin. Oke. Manfaat nitrogen. Yang pertama itu membantu tanaman untuk mensintetis klorofil dari senyawa nitrogen yang dihasilkan dari siklus nitrogen. Kemudian membantu mengubah gas nitrogen inert menjadi bentuk yang dapat digunakan untuk tanaman melalui proses biokimia. Selanjutnya, dalam proses amonifikasi, bakteri membantu menguraikan materi hewan dan tumbuhan yang secara tidak langsung membantu membersihkan. Selanjutnya, nitrat dan nitrit yang dilepaskan ke tanah membantu dalam perkaya tanah dengan nutrisi yang diperlukan untuk penanaman, atau dengan kata lain dijadikan sebagai pupuk. Kemudian membantu bentukan protoplasma, dan yang terakhir adalah di dalam perairan, nitrogen ini dikonsumsi oleh alga, kemudian bentos, dan fitoplankton. Tentunya dijadikan sebagai makanan tersebut.
Kemudian kesimpulannya yaitu pohon yang disintetiskan oleh fitoplankton mempunyai dua kemungkinan nasib. Pertama, fitoplankton mati, sel-sel terurai atau lisis, dan DON yang dilepaskan diuraikan oleh bakteri. Kedua, sel-sel fitoplankton dikonsumsi oleh protozoa dan zooplankton yang ekskresi dan eksudasinya juga merupakan sumber DON. Dalam reaksi oksidasi, nitrogen tereduksi dalam senyawa DON, kemudian dioksidasi secara bertahap. Amonium pertama diproduksi melalui proses amonifikasi yang kemudian diubah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.